Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang kelima. Dan jika para sahabat belum melihat pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di channel ini. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang kelima ini kita akan berbicara tentang topik kita mempunyai waktu yang baik. Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kehidupan bangsa-bangsa, keturunan-keturunan yang sudah hidup di masa yang lalu. Kita bisa mempelajari bagaimana situasi mereka saat itu, bagaimana keadaan mereka saat itu, bagaimana kesetiaan mereka saat itu. Walaupun mereka selalu didatangi oleh pencobaan, selalu berada di dalam masa kesulitan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Alkitab juga sudah memberikan kita beberapa contoh orang-orang yang tidak takut, tidak gentar untuk tetap setia kepada Tuhan dimanapun dia berada. Salah satunya adalah Daniel. Daniel mulai dari ditawan ke Babel sampai dengan masa tuanya, sampai dengan pemerintahan Raja Darius, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel mempunyai martabat yang tinggi, martabat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kesopanan, kejujuran, dan itulah kunci kesuksesan Daniel. Jika kita ingin sukses seperti Daniel, maka ikutilah langkah-langkah Daniel, ikutilah apa yang Daniel lakukan, ikutilah tabiat Daniel, agar Tuhan bisa berkarya di dalam diri kita. Tuhan bisa memampukan kita, sama seperti Tuhan telah memampukan Daniel. Buku Amanat kepada Orang Muda ini mengatakan, mereka itu sama lemah dan perlu pertolongan seperti tiap-tiap orang yang sekarang ini ada bekerja dalam pekerjaan Tuhan, tetapi mereka selalu harap saja kepada Allah. Mereka mempunyai kekayaan, tetapi kekayaan ini terdiri dari pendidikan pikiran jiwa. Masing-masing orang bisa dapat ini kalau dia mau menjadikan Allah yang pertama dan yang terkemudian dan yang terbaik dalam segala perkara. Meskipun kita adalah manusia biasa, meskipun kita tidak pintar-pintar amat, meskipun kita hanyalah manusia yang tidak begitu mempunyai kerohanian yang tinggi, meskipun kita hanya mempunyai pengertian Alkitab yang sedikit, namun jika kita berserah kepada Allah, kita menurut akan Allah, membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita, maka Allah akan menyanggupkan kita untuk menjadi kuasa, untuk dapat memimpin jiwa-jiwa yang sedang berlumur dosa kepada satu pertobatan kepada Allah. Kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu macamnya pekerja-pekerja yang diperlukan. Kita yang hidup di dunia kita sekarang ini, di keadaan kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini sangat bersyukur dibandingkan dengan kehidupan orang-orang di abad-abad yang lalu. Kita sudah memiliki banyak bacaan-bacaan, buku-buku referensi yang dapat kita baca, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita mengerti untuk mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia sedang membutuhkan orang-orang, pekerja-pekerja yang memiliki karakter, yang memiliki sifat seperti Daniel. Sama seperti Daniel yang selalu kuat, yang selalu berani, tidak gentar dengan apapun keadaannya pada saat itu. Kita sebagai orang-orang muda, sebagai umat-umat Allah, harus menjadi seperti Daniel, memiliki karakter seperti Daniel, tidak takut, tidak gentar apapun keadaan kita sekarang ini. Kita ditunjuk oleh Tuhan untuk dapat mengabarkan kerajaan Allah, untuk dapat menunjukkan kerajaan Allah kepada dunia sekarang ini yang sedang berlumur dengan kejahatan. Di buku Amanat kepada Orang Muda ini dikatakan, dunia memerlukan orang-orang yang mempunyai pikiran, yang berpemandangan luas, yang mempunyai pendirian yang teguh, orang-orang yang pengertiannya dan penglihatannya makin bertambah-tambah. Kita hidup di zaman yang modern, dan kita sebagai orang-orang muda, sebagai umat-umat Allah,
kita harus menggunakan fasilitas yang ada. Fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dapat melayani Tuhan dengan cara mengabarkan Injil ke seluruh dunia, mengabarkan Injil ke seluruh daerah kita, agar Tuhan segera datang yang kedua kali dan kita siap untuk menyambut kedatangannya. Di topik yang selanjutnya berbicara tentang sumber kecakapan kita. Gereja perlu memakai orang-orang muda yang menumbuhkan kerajinan yang tulus, yang tidak takut, yang tidak gentar, dan yang menggunakan segala tenaganya di dalam pelayanan Tuhan. Orang-orang muda yang seperti ini adalah orang-orang muda yang setia, orang-orang muda yang tidak bimbang di tengah jalan, orang-orang muda yang tidak ragu akan pekerjaan Tuhan. Di buku Amanat kepada Orang Muda ini dikatakan, Tuhan memanggil orang-orang yang suka bekerja bersama-sama Dia. Jikalau berhubung dengan Kristus, maka sifat manusia menjadi suci dan benar. Kristus memberi kecakapan akan bekerja, dan manusia menjadi satu kuasa buat kebaikan. Kebenaran dan ketulusan itulah sifat-sifat Allah adanya. Dan barang siapa yang memakai sifat-sifat ini, mempunyai juga satu kuasa yang tidak bisa ditaklukkan. Orang-orang muda yang malas, orang-orang muda yang tidak berani, orang-orang muda yang merasa diri mereka tidak bisa, dan itulah orang-orang yang akan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Di topik yang terakhir ini berbicara tentang kebenaran dalam hati. Orang yang hatinya benar akan ditunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang hatinya benar akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jika orang itu di dalam hatinya benar, maka dia tidak akan berhati keras dan tidak mungkin untuk tidak berbelas kasihan, melainkan semakin hari semakin menjadi serupa seperti Yesus, dan kuasanya akan semakin bertambah-tambah. Buku ini mengatakan, seorang yang telah disucikan oleh kebenaran memerintahkan dirinya selalu, dan dia akan menurut segala jejak-jejak Tuhan Yesus, sampai rahmat menjadi satu kemuliaan. Kebenaran, oleh mana kita telah dibenarkan, akan ditanggungkan. Dan kebenaran, oleh mana kita telah disucikan, ada diberikan. Yang pertama artinya kita berhak masuk ke dalam surga. Dan kedua artinya kelayakan kita untuk surga. Kesimpulan pembahasan kita kali ini, kiranya tabiat Daniel, keberanian Daniel boleh menginspirasi kita untuk dapat berani seperti Daniel. Dimanapun kita, apapun situasi kita saat ini, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan jika kita ingin melayani Tuhan, janganlah ragu, janganlah bimbang, biarkan Tuhan memakai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan janganlah untuk menoleh ke belakang. Tetaplah fokus ke depan, tetaplah fokus kepada tujuan pelayanan kita. Jika para sahabat suka pembahasan ini, jangan lupa untuk like dan juga komen dan subscribe. Juga nyalakan lonceng agar para sahabat bisa terus update video-video terbaru dari saya. Dan juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Juga share pembahasan ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar keluarga para sahabat, teman-teman para sahabat boleh ikut mendengarkan firman Tuhan ini, agar banyak orang yang boleh mengerti akan maksud Tuhan, akan kehendak Tuhan bagi kita di kehidupan kita sekarang ini. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.